Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Safila Maitsa. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengembangan teknik evaluasi non-tes. Langsung saja, di sini saya membahas ada pengertiannya, yaitu salah satu cara untuk melakukan pengukuran. Pengukuran dengan teknik non-tes dilakukan dengan tanpa melalui ujian, dalam artian siswa tidak diberikan sejumlah soal yang harus dijawabnya. Pada teknik non-tes ini, siswa hanya digambarkan apa adanya, sedangkan cara pengukurannya tergantung apa alat yang dipakai. Kalau tester menggunakan observasi sebagai alat, maka cara pengukurannya dilakukan dengan mengamati. Kalau yang dipakai adalah wawancara, maka cara melakukannya adalah dengan mewawancarai tester yang dievaluasi tersebut. Demikian seterusnya, cara mengukur disesuaikan dengan alat yang digunakan. Kemudian untuk jenis-jenis alat evaluasi teknik non-tes di sini ada 3, yaitu yang pertama secara observasi, kemudian yang kedua wawancara, yang ketiga ada kuesioner. Untuk yang observasi merupakan diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Observasi menurut Slameto juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Arifin juga dapat diartikan bahwa observasi merupakan pengamatan terhadap fenomena tingkah laku yang ditampilkan oleh siswa. Nah, untuk jenis-jenis observasi sendiri itu di sini ada 3 kelompok, yaitu observasi partisipasi non-partisipan, yang kedua observasi sistematik non-sistematik, dan yang terakhir ada observasi eksperimental. Untuk observasi partisipan sendiri adalah observasi yang dilakukan oleh seorang observer, dan observer itu turut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh observee. Pada observasi partisipan ini, observer merupakan bagian yang membaur dalam kegiatan observasi sehingga dapat mengamati observee dengan lebih akurat karena ikut merasakan apa yang dilakukan oleh observee. Sebaliknya, untuk observasi non-partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh observer dan observer itu tidak terlibat ambil bagian dalam kegiatan observasi. Observasi non-partisipan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Observasi langsung apabila observer mengamati kegiatan siswa langsung menggunakan panca inderanya sendiri. Nah, untuk observasi tidak langsung adalah apabila observer mengamati menggunakan alat-alat tertentu seperti kamera. Untuk observasi sistematik non-sistematik, di sini observasi sistematik disebut juga dengan observasi kerangka, adalah observasi yang dilakukan dengan sebelumnya telah menetapkan kerangka dan hal-hal yang akan diamati. Apabila kerangka tersebut tidak ditetapkan sebelumnya, maka observasinya adalah observasi non-sistematik. Dan yang terakhir ada observasi eksperimental non-eksperimental. Untuk observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dalam situasi eksperimen. Situasi eksperimen ini adalah situasi di mana adanya pengendalian terhadap unsur-unsur penting, sehingga situasi tersebut dapat diatur sesuai tujuan penyelidikan. Apabila situasi tidak diatur sedemikian rupa sesuai tujuan, lalu diadakan observasi dalam situasi tersebut, maka observasi tersebut disebut observasi non-eksperimental. Kemudian ada wawancara.
Pengertiannya adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan langsung bertemu muka dengan siswa. Menurut Slametto juga, wawancara dikatakan sebagai salah satu teknik pengumpulan dan pencatatan data, informasi, dan atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Nah, kesimpulannya, wawancara adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab dengan sumber data yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. Untuk jenis-jenis wawancara ada 2. Dapat dilihat dari segi pelaksanaan dan bentuk pertanyaan. Untuk dari segi pelaksanaan, wawancara dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Untuk dari segi bentuk pertanyaan, wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung berhadapan atau face to face antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Untuk wawancara tidak langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan perantara alat seperti melalui telepon. Untuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah dipersiapkan kemungkinan jawabannya, sumber yang diwawancarai tinggal mengkategorikan jawabannya sesuai dengan jawaban yang diberikan. Nah, untuk wawancara yang tidak struktur adalah wawancara yang tidak dipersiapkan kemungkinan jawabannya, sumber yang diwawancarai dapat memberikan jawaban secara bebas. Kemudian yang terakhir ada kuesioner. Kuesioner pada dasarnya hampir sama dengan wawancara. Kalau wawancara dilakukan secara lisan, baik langsung atau tidak langsung berhadapan dengan objek yang akan diwawancarai, maka kuesioner dilakukan secara tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kuesioner adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada seseorang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.